Jadi gini, aku mau cerita pas kemarin COVID. Nah, COVID kemarin kan pas kita masih SMP ya kan, SMP kelas 3. Terus di situ kita kan libur mau asal mulanya kan libur 1 bulan, terus malah jadi 1 tahun. Pas selama 1 tahun itu, terus kita tiba-tiba SMA lah. Masuknya tuh kita cari sekolah, cari SMK lah, SMA lah. Terus aku cari SMK pas kelas 1. Terus itu ada COVID lagi di tahun 2020. 2020 kan ada COVID. Pas COVID itu kan pas lagi gembar-gembarnya ya kan, COVID yang paling gede. Terus sampai tempat-tempat semua itu nggak boleh ada orang yang masuk. Kan ada kemarin tuh ada sistem di rumah aja atau lockdown. Nah, pas ada COVID itu semua keluarga aku itu sakit. Maksudnya tuh seluruh keluarga aku itu merasakan sakit yang bener-bener sakit banget. Pas rasanya kena COVID itu kayak badannya itu, tulang-tulangnya tuh kayak mau hancur banget gitu loh. Terus pas lama-kelamaan kan di rumah kan bapakku kan itu peternak burung. Terus di rumah tuh ada simbah. Lah simbah itu istilahnya kayak sudah tua lah, istilahnya kayak sepuh, iya kan. Pas udah tua, terus ibuku sakit, masku sakit, bapakku sakit, mbahku sakit, aku juga sakit. Nah, yang paling parah itu bapakku. Pas bapakku sakitnya itu kayak ya gimana nggak mikir kan, seorang bapak itu memikirkan simbah sama sama istri sama 2 anak. Terus ada juga bapakku itu kayak punya hewan peliharaan lah. Terus bapakku pas sakit, terus bapakku jadi mikir, duh gimana nantinya kalau aku nggak bisa merawat anakku sama ibuku sama istriku sama burung-burungku, terus yang ngasih makan siapa gitu kan. Terus pas itu waktu itu semua warga nggak ngedeketin keluargaku. Terus sistem makanku itu dikirim oleh, kayak dulu kan pas COVID kan ada dapur umum, dikirim pas di dapur umum itu makanannya ditaruh di luar rumah. Jadi orang kalau mau ngirim makanan itu WA dulu, Mbak makanannya udah di luar ya gitu. Terus ya sebenarnya sakit hati sih, kayak ngerasa dikucilkan, tapi ya udah nggak apa-apa, itu kan juga demi kebaikan warga sekitar, terus biar penyakitnya juga nggak tambah menular. Terus pas keluarga kayak ngirim makanan, buah, makanan, itu kan bapakku kayak jadi terharu kan. Hatinya bapakku itu kan kecil, maksudnya gampang dibawa perasaan, maksudnya dikit-dikit kayak terharu gitu kan. Maksudnya bapakku tuh lomo itu kalau di Jawa. Terus pas misal ini kan hari Sabtu, terus besoknya hari Minggu. Nah, pas hari Minggu itu bapakku tuh tiba-tiba kayak sakitnya tuh sakit banget. Sebelumnya itu kan sakitnya bener-bener sakit. Terus kita berempat dibawa ambulan ke puskesmas untuk cek apa itu, tes itu loh. Ya, yang kayak positif atau negatifnya kalau kita terkena COVID. Nah, pas tahu berempat kena COVID, terus bapakku kayak langsung mikir banget gimana ini nanti. Terus aku sama ibuku kan berusaha nenangin, gini kayak
Pak nggak usah dipikirin, tenang. Itu pas ibuku bilang nggak usah dipikirin, tenang, aku bisa ngerawat anakku, terus bisa ngerawat Simbo. Maksudnya Simbo itu kan kayak Simba. Terus habis itu pas kan di rumah itu kan ada 2 kamar. Yang satu itu kamar buat ibuku. Terus aku sama masku tidur di ruang tamu. Terus kamarku buat tidur bapakku. Terus Simbah itu tidurnya di kayak deket ruang tamu lah gitu. Soalnya kenapa kalau nggak di kamar? Soalnya ya takut kalau ada apa-apa kan. Terus ya udahlah aku tidur sama masku di ruang tamu. Terus ibu tuh pengen banget tidur sama suaminya lah, kayak sama bapakku. Tapi bapakku tuh nolak. Gini bilangnya kemarin, udah nggak apa-apa, jangan tidur sama aku mau nenangin diri sendiri dulu. Terus dari situ kan aku juga udah mikir kan, kayak loh kok bapak omongannya gitu. Terus habis itu ya udahlah, ibu tidur di kamarnya sendiri, terus aku sama mas tidur di ruang tamu, Simbah tidur di dekat ruang tamu. Terus bapak tuh ternyata aku nggak tahu kalau bapak itu ngechatin WA saudara-saudara kalau bapak itu mau minta maaf sama saudara-saudara. Terus pas sebelumnya itu kan bapak mau minta obat batuk ya kan, bapak kemarin kan batuknya kayak bener-bener sakit banget di dadanya itu loh. Katanya bapak tuh bilang kalau dadanya itu sesek, terus kalau buat batuk itu sampai sakit banget. Terus ya udahlah, aku dikirimin sama saudaraku obat batuk. Terus langsung tak kasihkan ke bapakku. Terus ini pak, obat diminum ya pak, gitu kan. Terus habis itu aku pengen nemenin bapak tidur sebentar lah, tapi bapak malah nggak mau, kayak udah sana jangan deket-deket bapak, nanti ndak penyakitnya nular gitu kan. Padahal kan ya semua udah sakit, tapi kayak bapak itu nggak mau ngelihat anaknya itu sedih gitu loh, ngelihat bapaknya kayak gitu. Terus habis itu bapak terus bilang sama aku gini, Nduk, ibu disayang ya Nduk. Terus ibu disayang ya Nduk, jangan pernah melawan ibumu. Terus habis itu sama Simba juga dirawat ya Nduk. Terus sama burung peliharaannya bapak itu kan, bapak punya burung jalak banyak lah. Burung bapak itu kayak dikasih makan lah tiap hari rutin gitu, kayak bapakmu kan pesennya gitu. Terus habis itu pas kemarin juga bapak bilang gini, sekarang keluar aja, gendut sekolah yang bener ya, gitu kan. Biar bisa banggain bapak sama ibumu gitu, bapak bilang gitu. Terus aku kan juga mikir kan, kok bapak makin lama omongannya kan makin gitu kan, aku jadi mikir. Terus itu kan pas malam, terus pas makin malam kan, terus tidur pas jam berapa ya kemarin, jam 4 lah, jam 4 kan pas subuh ya. Pas subuh itu otomatis kan kalau subuh kan ibuku bangun pas di kamar aku kan, bapakku kan tidurnya di kamar aku. Pas di kamar aku tuh kayak kedengar suara meja didorong itu loh, kayak krek gitu. Nah ibuku kan mikir, kok ada suara dari tadi nggak berhenti. Ibuku kan mikirnya kayak kucing atau apa gitu kan. Terus ibuku nyamperin tuh di kamar.
Terus pas di kamar taunya tuh bapakku tuh kayak udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Ternyata bapakku itu dorong meja pakai kaki, soalnya kan bapakku udah nggak bisa ngomong, terus udah nggak bisa jalan gitu kan. Terus kayak maaf banget ya, kayak bapakku itu kayak ngompol di kasur gitu loh kan, bapakku nggak bisa ngomong. Terus pas ibu tahu, ibu kan langsung jerit, langsung nangis, kan aku juga kaget kan ada apa. Terus pas aku buka kamar, aku nyamperin di kamar, taunya bapak udah drop banget, kayak buat ngomong aja nggak bisa. Terus ibu kan nangis kejer, terus aku ya nenangin ibu lah, bu jangan nangis. Terus aku bingung jam 4 mau minta tolong siapa, padahal warga juga kayak ngejauhin keluarga aku. Terus tapi aku nekat, kan sebenarnya aku nggak boleh keluar. Terus aku nekat keluar rumah lah. Terus aku minta tolong ke tetangga, kayak bude minta tolong, bapak sakit gitu kan. Terus minta tolong dibawa ke rumah sakit gitu kan. Terus orang-orang juga ngerespon, tapi ngeresponnya tuh lewat di dalam rumah, kayak dibatasin jendela gitu loh, kayak orang-orang pada nggak mau ngomong sama aku, kayak berhadapan langsung gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Terus aku bingung kan, terus aku harus nelpon keluarga sana sini, nggak ada yang ngangkat ya, soalnya mungkin masih pada tidur kan. Terus aku bingung ini gimana. Terus habis itu ada yang ngangkat telepon. Terus aku minta tolong sama itulah Mas Samire namanya, Mas ini bapak gimana sakit. Terus habis itu kalau di desa kan ada ambulan umum, ambulan gratis lah buat fasilitas desa. Terus bapak pas itu ambulan desanya itu datang ke rumah. Terus habis itu bapak diangkat oleh warga. Terus tapi warga itu pakai APD semua. Pas pakai APD, bapak langsung dibawa ke rumah sakit Tegalioso Klaten itulah. Terus itu dijaga sama mas. Terus aku sama ibu di rumah. Pas aku sama ibu di rumah, ibu makin nangis, tiap hari nangis gitu kan. Terus aku ya udahlah, aku mandiin Simba, terus kayak ngerawat burungnya bapak. Terus pas itu kan hari Minggu, pas pagi kan bapak dibawa ke rumah sakit kan Minggu subuh. Terus pas Minggu pagi itu aku tuh mau mandiin Simba. Pas mau mandiin Simba kan, Simba tuh udah nggak mau makan. Terus pas jam 10 kan Simba meninggal kan. Pas jam 10 Simba meninggal, padahal posisi bapak masih di rumah sakit. Posisi bapak subuh tadi di rumah sakit. Terus ya aku bingung kan, nangis kejar, ibu juga nangis kejar, gimana orang Simba di rumah meninggal, terus sementara bapak di rumah sakit baru saja tadi subuh. Terus habis itu orang itu nggak ada yang layat, nggak ada yang datang. Jadi orang doa itu lewat di rumah masing-masing. Terus Simba dikubur itu dengan kayak lewat protokol kesehatan, terus lewat APD juga. Terus aku sama ibu kalau mau ke makam juga nggak boleh. Terus ya udahlah, Simba dimakamin lewat APD sama petugas COVID itu. Terus habis itu aku sama ibu tuh janji bapak jangan dikasih tahu dulu, besok dikasih tahu pas kalau bapak sudah sehat, sudah sembuh. Terus habis itu pas hari Senin itu masih paginya tuh masih sempat VC sama bapak. Terus bapak tuh juga sempet kayak dada di VC gitu loh. Terus aku sama ibu kan juga bilang, bapak cepet sembuh ya, terus
besok pulang, terus anakmu kangen, ibu kan bilang gitu, anakmu kangen, terus istrimu kangen, terus ayo kumpul bareng-bareng lagi gitu kan. Terus habis itu dimatiin. Terus masku pulang kan mau mandi, tapi pulangnya di tempat bulekku. Terus pas pulang aku juga itu waktu itu pas mau makan, pas ngajak ibuku makan, soalnya kasihan banget ibuku kayak dari kemarin belum makan. Terus pas mau makan ambil piring, dapat telepon dari rumah sakit. Terus katanya kalau nggak jam 10 ya jam 11 bapakku meninggal juga. Jadinya kan kayak Simbah meninggalnya Minggu, bapak meninggalnya Senin. Terus ya kan tambah bingung kan, kayak Simbah sudah meninggal padahal harapan satu-satunya itu bapak biar sembuh, malah bapak ikut nggak ada, terus ikut nyusul ibunya gitu kan. Terus waktu itu posisinya tuh bener-bener aku hancur banget, nggak tahu harus gimana. Ibu nangis, ibu pingsan, terus aku juga nangis, kejar masku juga nangis. Terus posisi itu nggak ada yang layak, aku nggak bisa ngelihat jenazahnya bapakku dimakamkan langsung dari rumah sakit langsung ke pemakaman, dan itu dikuburnya dengan kayak dibungkus gitu loh kan. Aku juga makin sedih kan, kayak nggak sesuai aturan lah. Kayak biasanya kan kalau orang meninggal itu dikafanin terus gitu, tapi bapakku enggak, bapakku tuh kayak dikasih plastik gitulah. Terus aku nekat banget pengen ikut lihat bapakku, jenazahnya bapakku gitu, pengen lihat prosesi pemakamannya tapi nggak boleh gitu. Terus ya udahlah, terus aku cuma bisa doain kayak tenang di sana. Terus habis itu pas pemakamannya itu bapak sama Simbah itu kayak Simbah di kanan, bapak di kiri, jadi kayak harus sampingan gitu. Terus ya udahlah, terus sekarang kayak ngelihat teman-teman kayak dibahagiain sama bapaknya itu, kayak aku juga iri banget, kayak aku sedih, kayak kalian tuh udah gede tapi masih dapat peran dari bapak, dari ayah. Terus kadang aku juga heran orang-orang nggak bisa ngebantah sama ayah, padahal bapak itu penting banget. Kalau udah kehilangan bapak itu bener-bener hancur banget dunianya gitu. Tapi ya gimana, kalau udah kehilangan kan nggak bisa balik lagi. Terus ya udahlah, aku juga harus berusaha kuat demi ibu, kan masih ada ibu. Terus aku harap ibu tolong temani aku sampai aku punya suami, terus sampai aku bisa hidup sendiri. Terus tolong banget ibu abadi dalam hidupku ya Bu.